Saudari dan saudaraku yang terkasih, sejak semula misi keselamatan Allah itu menyatukan atau mengumpulkan manusia, bukan memisahkan atau mencerai-beraikan. Maka dengan berbagai cara Allah selalu menyelenggarakan kesatuan itu. Dan dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yeskiel, Allah tampak begitu setia terhadap bangsa kesayangannya, bangsa Israel, kendati kadang mereka berjalan sekehendak hati mereka masing-masing. Kasih kegembalaan Allah ini begitu luar biasa dan sudah sepatutnya untuk diingat, disadari, kemudian diwariskan turun-temurun kepada generasi yang selanjutnya. Sama halnya dengan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa kematian Yesus pun juga akan mengumpulkan dan menyatukan anak-anak Allah yang telah tercerai-berai. Akan tetapi sebelum sampai pada peristiwa salib yang menyatukan itu, marilah kita menyelami batin Tuhan kita, betapa Ia di awal masa sengsaranya selalu dicari-cari kesalahannya. Ia yang berusaha terus-menerus berbuat baik dengan segala pengajaran dan tindakan yang baik, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah wafat. Ini justru menimbulkan cerita yang beraneka ragam di antara mereka yang menyaksikan maupun mereka yang hanya menjadi saksi telinga atau hanya mendengarkan kabar di antara mereka. Meski banyak orang yang percaya, namun banyak juga yang justru memutarbalikkan fakta yang terjadi supaya mereka akhirnya bisa punya alasan untuk dapat membunuh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, pribadi seperti Yesus ini adalah pribadi yang tangguh, kendati batinnya digoncang oleh aneka macam tuduhan. Yesus pasti juga tahu gambaran peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Namun yang patut kita teladani adalah Dia punya alur perutusan, punya alur kesetiaan, dan juga ketaatan kepada kehendak Bapa. Dan kiranya inilah yang membuat Yesus semakin kuat, bahkan juga setia pada komitmen perutusannya, dan tidak takut menghadapi orang-orang yang berusaha untuk menolak, bahkan juga menyingkirkan kehadirannya dari tengah-tengah orang banyak. Marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita dapat ikut ambil bagian dalam menyatukan, bukan memecah belah dalam aneka macam persekutuan yang telah kita bina, agar kita akhirnya menjadi pewarta salib yang menyatukan, sebagaimana peristiwa salib kematian Yesus yang menyatukan mereka yang tercerai-berai. Marilah kita juga menemukan alur ketaatan, alur kesetiaan dalam hidup dan panggilan kita masing-masing sebagai murid Yesus, agar kita dapat menjaga komitmen kita sebagai orang beriman, kendati kita dalam mewujudkan kehendak Allah harus menghadapi aneka macam kesulitan dan tantangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.